Saudara, pemerintah menggandeng semua pihak untuk terlibat bersama dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional, termasuk para alim ulama dan generasi milenial. Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, pemerintah melakukan sejumlah upaya, dan untuk hal itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto mengunjungi Provinsi Sulawesi Selatan dengan sejumlah agenda. Di antaranya adalah menghadiri forum ulama dengan peran ulama untuk menggerakkan ekonomi keumatan dan juga memberikan kuliah umum di Universitas Hasanuddin bersama dengan para mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar. Indonesia kini berada dalam fase penting pemulihan ekonomi nasional. Berbagai indikator perekonomian menunjukkan perbaikan, stabilitas perekonomian, dan sistem keuangan yang terjaga dengan baik. Momentum ini perlu dijaga dan ditingkatkan pemerintah Indonesia agar semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di tahun 2022, penanganan pandemi pun sudah semakin terkendali, meskipun masih ada varian yang masih perlu diwaspadai. Selama masa pandemi, tokoh agama dan tokoh masyarakat berperan sangat penting untuk mendorong kedisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Peran tersebut juga terlihat dalam memberikan kepercayaan diri masyarakat mengikuti program vaksinasi yang dilakukan pemerintah, sehingga target bisa tercapai. Saat menghadiri silaturahim alim ulama dan tokoh masyarakat Sulawesi Selatan di Makassar, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, saat ini pandemi COVID-19 telah memasuki tahun ketiga. Selama itu pula berbagai upaya dan kebijakan dilakukan pemerintah, termasuk dengan menjalankan kebijakan pemulihan ekonomi nasional, yang di tahun 2022 ini pemerintah telah menyiapkan 455 triliun rupiah untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Untuk itu, Menko Erlangga Hartarto meminta dukungan dan doa dari seluruh alim ulama agar semua program strategis pemerintah bisa terlaksana dan Indonesia bisa keluar dari pandemi COVID-19. Menggerakkan perekonomian, maka persyaratan kesehatan itu menjadi persyaratan utama. Dan tadi juga saya sampaikan untuk mobilitas, pemerintah sudah mencabut terkait dengan kewajiban melakukan PCR dan swab antigen untuk penerbangan dalam negeri bagi mereka yang sudah 2 kali divaksin atau ditambah booster. Nah, tentu terkait dengan kegiatan koperasi ataupun kegiatan di ekonomi di pesantren, pemerintah mendorong kegiatan ekonomi keumatan. Beberapa kegiatan antara lain mendorong bank syariah, karena kita sekarang sudah punya bank syariah yang cukup besar, kemudian juga dalam kredit usaha rakyat yang didorong untuk mendorong perekonomian, dan tahun ini pemerintah menganggarkan 283 triliun dengan bunga 3%, di mana 3%-nya disubsidi oleh pemerintah, sehingga tidak ada batasan untuk mengembangkan pembiayaan UMKM. Di samping itu juga beberapa kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk membantu langsung, misalnya bantuan tunai untuk pedagang kaki lima, warung dan nelayan, yang dalam bulan-bulan ini atau dalam hari ini akan segera diluncurkan melalui TNI Polri, besarnya 600.000 per orang dan direncanakan untuk 2,7 juta masyarakat. Di sisi lain, menurut Menko Erlangga Hartarto, salah satu pendukung pertumbuhan ekonomi di masa pandemi adalah sektor ekonomi digital. Untuk itu, pemerintah terus mengakselerasi ekonomi digital Indonesia. Salah satu pengembangan keterampilan digital pada generasi Z dan generasi milenial, di mana tahun 2030 mendatang, Indonesia diperkirakan membutuhkan talenta digital sebanyak 9 juta orang. Karena itu, sudah harus dipersiapkan dari sekarang. Yang hari ini saya didampingi Pak Menperin, Pak Bu Rektor, Pak Rektor terpilih, Pak Wali Kota Parepare selaku alumni dari Fakultas Hukum. Dalam acara hari ini memberikan kuliah umum terkait dengan pemulihan ekonomi, penanganan COVID, dan juga digitalisasi.
Dan kami berharap tadi mendapatkan bantuan terutama untuk co-working space, sehingga mahasiswa-mahasiswi sini bisa difasilitasi untuk menjadi startup baru. Karena mahasiswanya ada 40.000, tentunya ini merupakan talenta-talenta yang luar biasa, dan dengan adanya co-working space yang juga bisa dikerjasamakan dengan Telkom, dan diharapkan bisa ada startup yang bisa muncul dalam 2-3 tahun ke depan. Pertama terkait dengan inflasi di Amerika sekarang sudah lebih tinggi daripada tingkat suku bunga. Memang Amerika terjadi high inflation, mereka sekarang sudah mulai menaikkan. Namun dengan adanya krisis Rusia, harapannya ini agak rem sedikit. Karena dunia semua harus mengantisipasi tantangan lain, yaitu super commodity price. Nah, super commodity price ini tentu akan berakibat bagi Indonesia secara tidak langsung terkait dengan kemampuan fiskal. Salah satu terkait dengan harga minyak bisa bergerak dari 120 sampai 150. Kita sudah melihat future dari nikel kemarin sempat menyentuh 100.000, yang luar biasa. Harga batu bara tidak pernah naik di atas 100, kemarin kita lihat 160 bahkan ke 400. Demikian pula di komoditi lain seperti komoditi pangan, termasuk gandum dan yang lain, karena Ukraina adalah penghasil vegetable oil yang salah satu pensuplai Eropa, rapeseed maupun yang canola, rapeseed maupun sunflower oil. Nah, kemudian juga negara timur Rusia itu kan suplai gas ke Eropa. Jadi disrupsi ini sangat mengganggu dan mengganggu supply chain dunia. Nah, kita harus berhati-hati dengan kemampuan yang ada, kita konsentrasikan untuk di Indonesia sendiri, supaya harga itu tidak terlalu transmisi ke masyarakat, tetapi kita juga tidak ingin keterbatasan fiskal nanti transmisinya dadakan. Nah, ini banyak hal yang harus kita harmonisasikan. Kalau penanganan COVID gas dan rem, sekarang gas dan remnya untuk kenaikan harga dan ketersediaan dan harga di dalam negeri. Di depan mahasiswa dan sivitas akademika Universitas Hasanuddin Makassar saat memberikan kuliah umum, Menko Erlangga Hartarto menambahkan, sinergi dan kolaborasi dari semua pihak sangat dibutuhkan agar segera mengantarkan Indonesia bisa keluar dari situasi pandemi COVID-19 dan ekonomi Indonesia bisa kembali pulih dan tumbuh, serta keberadaan Ibu Kota Baru di Center of Gravity Kalimantan Timur bisa segera terlaksana karena akan berdampak positif bagi bangsa Indonesia termasuk di bidang perekonomian. Menko Erlangga Hartarto mengapresiasi laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yang bergerak naik seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Menko Erlangga Hartarto juga mengajak semua pihak untuk bahu-membahu bekerja sama agar situasi pandemi COVID-19 di Indonesia bisa segera berakhir dan ekonomi bisa secepatnya pulih.